Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'atil a'malina. Man yahdihillahu fala musilla lahu wa man yudlil ba'dihi wa qullahi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi min syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat kepada Bapak Aris Mahmudi MA selaku dosen mata kuliah teosofi. Pertama-tama yang paling utama yang harus diutamakan, marilah kita menjadikan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Adam tanpa orang tuanya, yang menciptakan Isa tanpa bapaknya, yang menciptakan langit tanpa siang, yang menciptakan planet-planet tanpa berkelantungan, dan yang menciptakan kita sebagai manusia walaupun hanya setetes air nutfah, dan yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak akan bisa dihitung, nikmat yang tak bisa dihitung walaupun oleh tukang cukur, tukang bubur, tukang sayur, apalagi tukang gali kubur. Sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan nama saya Abel Firsti Maulana Antoro. Saya dari prodi atau program studi PAI Pendidikan Agama Islam. Saya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya berada di kelas H, yaitu di absen 11. Saya berasal dari Tuban, Jawa Timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kitab Ummul Barohin halaman 21 sampai 27. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ana rasulillah. Yang pertama, Muqaddimah al-ahkami. A'lamu anal hukma al-aqliya yang hasiru fi salasatil aqsamin al-wujubi wal istihalati wal jawazi. Hukum akli menjelaskan bahwa untuk memahami konsep-konsep tauhid dan keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang muslim harus berdasarkan dalil-dalil akal selain dari dalil-dalil nakli teks wahyu. Secara lebih umum, hukum ada 3 kategori, yakni hukum syar'i atau syariat, adi atau adat, dan akli atau akal. Berikut ini keterangan singkat dari Syarah Ummul Barohin, syarah dari kitab ini yang ditulis oleh mu'alifnya sendiri. Yang pertama ada hukum syar'i, didefinisikan dengan wasyari'u huwa kitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'ali al-mukallafin bitolabi abil bi'ahati abil wado'illahuma. Yaitu hukum syar'i adalah seruan atau perintah Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, kebolehan, atau penetapan bagi keduanya. Keterangannya adalah yang pertama, kitabullah. Secara harfiah berarti perkataan Allah atau seruan Allah. Ini menjelaskan bahwa hukum syar'i berasal dari Allah yang menjadi dasar hukum syariah. Hukum syariah dalam konteks ilmu syariah. Kitabullah merujuk pada wahyu atau perintah Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui Al-Quran dan Sunnah. Kitabullah mencakup semua aturan, hukum, dan petunjuk yang diberikan kepada Allah kepada manusia untuk diikuti dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah, muamalah, atau interaksi sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perintah ini terkait dengan perbuatan mukallaf, yakni orang-orang yang telah dibebani kewajiban hukum dalam Islam
Mukallaf adalah individu yang sudah memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab hukum syariah seperti akal balik dan berakal sehat. Yang ketiga, mengacu pada tuntutan yakni hukum-hukum yang memerintahkan atau melarang sesuatu seperti wajib, sunnah, haram, dan makruh. Atau mengacu pada kebolehan yakni hukum yang memberikan izin tanpa ada kewajiban atau larangan seperti mubah. Dan yang keempat, mengacu pada penetapan atau wat yang mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sebab, syarat, atau halangan dari suatu hukum seperti ilat atau sebab hukum atau syarat sahnya suatu ibadah dan sebagainya. Secara umum, hukum syar'i merupakan perintah dari Allah yang berkaitan dengan tindakan orang yang telah mukallaf, mencakup perintah, kebolehan, dan penetapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada hukum adi atau kebiasaan adat. Definisinya adalah hakikat hukum kebiasaan adalah menetapkan hubungan antara suatu hal dengan hal yang lain, baik dalam keberadaan maupun ketiadaannya melalui keterulangan yang sering terjadi antara keduanya berdasar pengamat indera. Keterangannya adalah yang pertama, menetapkan hubungan antara dua hal. Hukum kebiasaan adalah penetapan adanya hubungan antara dua fenomena berdasarkan pengamatan indera yang berulang. Misalnya, jika suatu fenomena selalu diikuti oleh fenomena lain, setiap kali terjadi, maka diambil kesimpulan bahwa ada hubungan sebab akibat antara keduanya. Contoh klasiknya ialah bahwa api itu membakar, makanan itu mengenyangkan, dan air menyegarkan. Yang kedua, keberadaan atau ketiadaan. Ini berarti hukum kebiasaan tidak hanya menetapkan bahwa satu hal selalu terjadi ketika hal lain terjadi. Misalnya, setiap kali kita melihat api menyentuh kertas tersebut terbakar. Tetapi juga menetapkan bahwa ketika satu hal tidak terjadi, hal lain juga tidak terjadi. Seperti jika tidak ada api, kertas tidak akan terbakar. Dengan kata lain, menunjukkan bahwa tanpa sebab, akibatnya juga tidak akan ada. Yang ketiga adalah berdasar indera, yakni melalui pengamatan indera seperti melihat, mendengar, atau merasakan, yang berulang kali menunjukkan adanya hubungan ini. Dengan kata lain, hukum kebiasaan berdasarkan pada apa yang kita alami dan amati secara terus-menerus melalui indera kita. Kedudukan hukum adat atau kebiasaan dalam perspektif tauhid. Hukum kebiasaan dalam ilmu tauhid adalah konsep yang menyatakan bahwa ada hubungan antara dua fenomena yang terjadi secara konsisten berdasarkan pengamatan yang berulang. Ini berarti kita memahami hubungan sebab akibat karena kita sering mengalaminya secara langsung. Namun, hukum kebiasaan ini tidak bersifat pasti atau mutlak, karena dalam pandangan tauhid, semua fenomena ini merupakan hukum-hukum kebiasaan yang diciptakan oleh Allah dan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Allah dapat mengubah hukum kebiasaan kapan saja jika Dia menghendakinya. Misalnya, api yang biasanya membakar tidak akan membakar jika Allah berkehendak, seperti dalam kisah Nabi Ibrahim. Mengenal hukum kebiasaan mengajarkan bahwa semua yang terjadi di alam ini merupakan manifestasi dari kehendak Allah dan menjadi bukti dari kekuasaannya, meskipun kita menyaksikan fenomena yang berulang-ulang. Itu bukan karena alam memiliki kekuatan independen, tetapi karena Allah menetapkan hukum tersebut dan menjalankan sesuai kehendaknya. Yang ketiga yaitu hukum akli. Definisinya, hukum akli ialah sesuatu yang oleh akal dapat dipahami atau bisa diterima keberadaannya atau ketiadaannya. Penjelasannya adalah hukum akli adalah apa yang bisa diterima melalui logika dan pemikiran rasional. Dengan kata lain, hukum yang bisa dipahami dan ditetapkan oleh akal tanpa memerlukan wahyu atau syariat. Berulangnya kejadian atau adat. Inilah yang disajikan pertama kali oleh mu'allif untuk memahami konsep-konsep dasar tentang akidah atau keyakinan dan teologi Islam. Pembagian hukum akli dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, hukum akli, yakni sesuatu yang secara logika harus ada dan tidak mungkin tidak ada.
Kewajiban ini didasarkan pada kebutuhan logis untuk mempertahankan konsistensi dan kebenaran keyakinan. Misalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2, atau 1 adalah separuhnya 2. Contoh wajib akli dalam syarah Umul Barohin. Yang pertama, setiap materi dapat menempati ruang tertentu. At-tahayus lil jirmi dalam ilmu tauhid. Tahayus lil jirmi digunakan untuk menjelaskan karakteristik makhluk fisik yang diciptakan, yaitu bahwa mereka memiliki dimensi dan berada dalam ruang. Hal ini berarti mereka memiliki keterbatasan karena selalu memerlukan ruang untuk eksis. Ini digunakan untuk menekankan perbedaan antara makhluk yang terbatas dan Allah tidak terbatas. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah tidak memiliki jisim atau materi dan tidak terikat oleh al-tahayus. Umat Islam menolak gagasan bahwa Allah memiliki sifat fisik atau materi yang terikat oleh ruang atau waktu, karena hal ini bertentangan dengan konsep keesaan dan ketidakterbatasan Allah. Yang kedua, wujudnya Allah. Akal sehat memastikan bahwa keberadaan Allah adalah suatu keharusan segala sesuatu di alam semesta ini membutuhkan pencipta yang tidak diciptakan. Dan Islam meyakini bahwa pencipta tersebut adalah Allah. Yang ketiga adalah kesempurnaan sifat Allah. Sifat-sifat seperti qidam, tidak berawal, baqo, tidak berakhir, qudrah, kuasa, dan sebagainya harus dimiliki Allah secara sempurna tanpa cacat. Berdasarkan logika bahwa ketidaksempurnaan tidak mungkin dimiliki oleh Tuhan yang maha sempurna. Yang kedua, mustahil akli, yakni sesuatu yang menurut akal tidak mungkin terjadi, bertentangan dengan logika dan tidak dapat diterima dalam kerangka keimanan. Misalnya pernyataan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ini pernyataan yang mustahil. Contoh mustahil akli dalam syariah Umul Barohin. Yang pertama, adanya benda fisik yang tidak bergerak dan tidak diam sekaligus. Mustahil menurut akal ada benda fisik yang benar-benar kosong dari kedua kondisi ini, yakni gerak dan diam pada saat yang sama. Artinya setiap benda fisik pasti berada dalam salah satu dari dua kondisi ini, karena gerak dan diam adalah sifat dasar yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan benda fisik. Yang kedua, menyamakan Allah dengan makhluknya. Secara rasional, mustahil bagi Allah memiliki sifat yang sama dengan makhluknya, seperti berbentuk fisik, lemah, atau mati, karena ini bertentangan dengan konsep ketuhanan yang sempurna. Oleh karena itu, sifat-sifat tersebut mustahil akli bagi Allah. Yang ketiga, jaiz akli adalah sesuatu yang menurut akal bisa dan bisa tidak ada. Dengan kata lain, setiap hal yang akal tidak mengharuskan adanya dan juga tidak memustahilkan keberadaannya disebut jaiz akli. Misalnya bahwa benda itu bisa bergerak atau tidak bergerak, atau seperti Allah memberi pahala atau siksa pada siapapun yang Dia kehendaki, dan sebagainya. Hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang wajib atau mustahil secara akli, tetapi jaiz mungkin yang berada dalam kehendak Allah. Kezaliman tidak mungkin terjadi pada Allah, sekalipun menyiksa orang yang tidak pernah maksiat sama sekali. Karena kezaliman adalah bertindak yang tidak sesuai dengan aturan atau perintah, sementara Allah adalah yang memerintah, melarang, dan membolehkan. Maka tidak ada perintah atau larangan yang bisa diarahkan kepadanya. Semua yang ada adalah miliknya, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan tidak ditanya tentang apa yang Dia lakukan. Allah telah menjadikan iman dan ketaatan sebagai tanda untuk masuk surga, dan kekufuran serta kemaksiatan sebagai tanda untuk masuk neraka. Seandainya Allah menjadikan sebaliknya, itu sah secara akal, karena tidak ada kemustahilan yang timbul dari hal itu. Dari sini dapat dipahami bahwa adalah sah secara akal memberikan pahala kepada orang yang bermaksiat atau menghukum orang yang taat. Kesimpulannya adalah hukum akli berfungsi sebagai alat untuk mengkategorikan dan memahami berbagai aspek akidah melalui pendekatan rasional, dengan membedakan antara yang wajib, mustahil, dan jaiz. Secara akli, umat Islam dapat memperkuat keyakinan mereka, menolak konsep-konsep yang bertentangan dengan logika. Melalui argumentasi rasional dapat dipahami pula bahwa mempersekutukan Allah atau menolak ketauhidan adalah tindakan yang tidak logis. Hukum akli juga membantu
dalam menjelaskan sifat-sifat Allah yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia yang terbatas, namun dapat diterima melalui logika dan pemikiran yang rasional. Selanjutnya adalah al-wajibu syar'a ala kulla mukallif wa yajibu ala kulli mukallifi syar'a in ya'rifu ma yajibu fi haqqan maulana jalla wa azza ma yastajilu wa ma yajuzu wa kada yajibu alaihi an ya'rifu mitla dalika fi haqqin rasulihi alaihim sholatus salam. Selanjutnya adalah kewajiban setiap mukallaf. Setiap orang yang telah mencapai usia taklif mukallaf wajib secara syar'i menurut syariat mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil dan sifat-sifat yang jaiz baginya. Demikian pula setiap mukallaf wajib mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Rasul alaihimus sholatu wassalam. Penjelasannya adalah mu'alif menegaskan tentang kewajiban setiap individu yang sudah mukallaf, yakni seorang yang telah dewasa dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban agama untuk memahami beberapa konsep dasar dalam teologi Islam, yaitu tentang sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan boleh bagi Allah dan para Rasulnya. Yang pertama adalah wajib. Ini merujuk pada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Allah, seperti sifat Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan sebagainya. Yang kedua adalah mustahil. Ini merujuk pada sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, seperti sifat lemah, menyerupai makhluk atau yang lain. Yang ketiga adalah jaiz. Ini merujuk pada hal-hal yang mungkin terjadi, misalnya Allah menciptakan sesuatu atau tidak menciptakannya. Demikian pula seseorang harus mengetahui sifat-sifat yang sama dalam konteks para rasul, yaitu sifat-sifat yang wajib mereka miliki, seperti jujur, amanah, dan sebagainya. Sifat-sifat yang mustahil mereka miliki seperti bohong atau khianat, dan sifat-sifat yang boleh terjadi pada mereka seperti makan, minum, dan berinteraksi dengan manusia secara manusiawi. Pemahaman ini penting sebagai dasar keimanan untuk menjaga kemurnian akidah dan memastikan bahwa kita memahami peran dan posisi Tuhan serta para rasul dalam ajaran Islam. Mari kita bahas lebih rinci poin-poin penting yang berkaitan dengan penjelasan ini. A. Kewajiban mengetahui akidah berdasarkan dalil. Kata yang digunakan mu'alif adalah mengetahui, ya'rifu, bukan meyakini, yajazimu, karena keyakinan bisa saja muncul tanpa berdasar dalil atau bukti. Sedangkan yang dituntut di sini adalah pengetahuan makrifah, yaitu keyakinannya sesuai dengan bukti. Ini berarti setiap mukallaf diwajibkan untuk mengetahui apa yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan Rasulnya. Dan kewajiban ini bukan hanya sekedar percaya secara membuta, tapi harus berdasarkan dalil atau bukti yang jelas dan rasional, baik melalui dalil ijmali global maupun dalil tafsili atau terperinci. Jika seseorang memiliki keyakinan tanpa dalil, maka keyakinannya dianggap sebagai taklid, dan taklid tidak cukup dalam urusan akidah. Berikut ini perbedaannya. Yang pertama, makrifat atau pengetahuan adalah keyakinan yang pasti dan sesuai dengan bukti. Orang yang memiliki makrifat adalah orang yang mampu mendasarkan keyakinannya pada dalil. Siapapun yang imannya tidak berdasarkan makrifat, seperti didasarkan pada dugaan, keraguan, atau khayalan, maka imannya batil. Yang kedua, dalil ijmali adalah argumen yang bersifat global dan sederhana yang cukup untuk meyakinkan seseorang tentang wujudnya Allah dan sifat-sifatnya, tanpa harus masuk ke pembahasan filsafat yang mendalam atau rinci. Misalnya, seseorang meyakini bahwa Allah itu ada. Bukti akan adanya Allah adalah keberadaan alam semesta. Karena alam ini pasti memiliki pencipta. Orang awam yang tidak bisa menjelaskan detail argumentasinya, cukup dengan pemahaman global ini untuk keimanan mereka. Yang ketiga adalah dalil tafsili, adalah argumen yang lebih rinci berdasarkan bukti, seperti pembahasan tentang sifat-sifat benda dan sifat Allah yang diperoleh melalui penalaran filosofis. Dalil ini lebih mendetail dan melibatkan kemampuan untuk menyusun argumen-argumen logis
serta menjawab keraguan atau syubhat. Ini menjadi kewajiban bagi para ulama atau mereka yang memiliki kemampuan intelektual untuk melakukan penalaran dan istidlal atau pengambilan bukti. Misalnya, Allah itu Maha Esa dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Mustahil bagi Allah memiliki sekutu dalam penciptaan, karena jika ada dua Tuhan, maka pasti akan terjadi konflik atau ketidakselarasan dalam penciptaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan argumen tamanu atau kontradiksi yang menyatakan bahwa jika ada dua Tuhan, salah satunya akan menghalangi kehendak yang lain, atau keduanya akan bekerja sama yang akan membuktikan kelemahan salah satunya, sehingga keduanya tidak bisa menjadi Tuhan. Dalam contoh ini, kita melihat bahwa dalil tafsili memerlukan argumen logis yang mendalam, yang melibatkan konsep-konsep tertentu untuk memperkuat dan mempertahankan akidah dari keraguan atau serangan intelektual. Dengan kata lain, orang yang memiliki dalil ijmali adalah seseorang yang menggambarkan akidah dalam pemikirannya. Meskipun ia tidak dapat menghafal kata-kata yang tepat, sehingga jika ia ditanya tentang maknanya, ia tidak ragu. Atau mungkin ia mengetahui rinciannya tapi tidak mampu menjawab syubhat atau keraguan. Jika ia mampu menjelaskan secara rinci dan menjawab syubhat, maka ia termasuk orang yang memiliki dalil tafsili. Dan yang terakhir adalah taklid. Dalam konteks akidah, taklid adalah menerima keyakinan tanpa dalil atau bukti, baik tafsili maupun ijmali. Seperti jika ada seseorang yang yakin bahwa Allah itu ada, tetapi jika ditanya tentang bukti keberadaannya, ia menjawab, saya tidak tahu, saya hanya mendengar ayah saya mengatakannya, jadi saya juga mengatakannya. Maka orang ini tidak memiliki pengetahuan makrifat, tetapi ia hanya melakukan taklid atau ikut-ikutan, yaitu mengambil suatu pendapat tanpa mengetahui buktinya. Hal ini tidak cukup dalam tauhid, karena setiap mukallaf diwajibkan memiliki pengetahuan tentang keimanan mereka, setidaknya pada level ijmali. B. Pandangan ulama tentang taklid dalam akidah. Mayoritas ulama seperti Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Qadhi Abu Bakar al-Baqilani, dan Imam al-Haramain menyatakan bahwa wajib bagi seseorang mukallaf untuk memiliki pengetahuan atau makrifat tentang akidah melalui dalil, dan taklid saja tidak cukup. Namun di kalangan mereka yang mewajibkan pengetahuan ini terdapat perbedaan pendapat mengenai status orang yang hanya bertaklid. Yang pertama, pendapat pertama, yaitu orang yang bertaklid dianggap sebagai mukmin tetapi berdosa, karena ia tidak berusaha memperoleh pengetahuan makrifat melalui metode berpikir yang benar atau nadar. Mereka beriman tetapi keimanannya belum sempurna karena tidak memahami keyakinan mereka secara mendalam melalui upaya penalaran. Pendapat kedua, orang yang bertaklid dianggap mukmin dan tidak berdosa, kecuali ia memiliki kemampuan berpikir memahami dalil secara benar. Artinya, jika seseorang tidak memiliki kemampuan intelektual untuk memahami argumen-argumen teologis, ia tidak berdosa. Pendapat ketiga, orang yang bertaklid tidak dianggap mukmin sama sekali, karena keimanannya hanya didasarkan pada ikut-ikutan tanpa dalil. Pandangan ini lebih tegas dan menyatakan bahwa pemahaman mendalam adalah syarat mutlak bagi keimanan. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Arabi dan cenderung mendapat keberatan dari beberapa kalangan jika diterapkan, yakni akan mengakibatkan pengkafiran terhadap mayoritas umat muslim yang kebanyakan adalah awam. Padahal mayoritas umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbesar di antara para nabi, dan disebutkan bahwa umatnya terdiri dari 2/3 penghuni surga. Mu'alif Imam Sanusi menjawab keberatan ini bahwa untuk keluar dari status taklid, seseorang hanya wajib mengetahui dalil ijmali atau global, bukan tafsili atau rinci, dan kemampuan untuk mencapai tingkat pengetahuan ini dapat diperoleh oleh sebagian besar umat atau bahkan oleh semuanya sebelum datangnya akhir zaman, di mana ilmu yang bermanfaat akan diangkat dan kebodohan yang merusak akan meluas. Orang awam tidak disyaratkan untuk mengetahui metode argumentasi atau logika ala ahli kalam, seperti menyusun dan mengatur dalil, serta menjawab syubhat atau keraguan yang muncul.
Juga tidak diwajibkan untuk mampu mengungkapkan secara verbal dalil ijmali yang ada di dalam hatinya yang telah membuatnya merasa tenang. Mu'alif dalam hal ini cenderung mendukung apa yang disampaikan Ibnu Arabi dalam rangka ihtiyat atau sikap hati-hati. Terlebih ini adalah masalah akidah yang merupakan modal utama seseorang dan atasnya semua kebaikan dibangun. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki himmah tinggi rela mengambil jalan taklid yang masih diperdebatkan dan meninggalkan upaya untuk memahami akidah melalui ilmu yang sahih? C. Perdebatan tentang kewajiban menggunakan nadar atau upaya pemikiran dalam akidah. Perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan ulama mengenai apakah melakukan penalaran atau nadar untuk memahami akidah merupakan syarat sahnya imam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nazar atau berpikir untuk mencari dalil adalah wajib, tetapi sebagian ulama lain mengatakan bahwa itu bukan syarat sahnya iman, melainkan hanya syarat kesempurnaan iman. Pendapat kedua ini dipegang oleh beberapa tokoh seperti Ibnu Abi Jumroh, Imam Al-Qusairi, Qadli, Ibnu Rusyid, dan Imam Al-Ghazali. Kesimpulannya adalah yang pertama, dalam akidah setiap mukallaf wajib memiliki pengetahuan atau makrifat yang didasarkan pada dalil orang awam cukup dengan dalil ijmali, sedangkan mereka yang memiliki kemampuan berpikir lebih diwajibkan mengetahui dalil tafsili. Yang kedua adalah dalil ijmali adalah dalil yang bersifat global yang cukup memberikan keyakinan dasar, misalnya keyakinan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah karena Allah memerlukan penciptanya. Yang ketiga, dalil tafsili adalah dalil yang lebih mendalam dan terperinci yang mencakup penjelasan logis serta mampu menjawab keraguan atau syubhat. Yang keempat, taklid tanpa dalil tidak didasarkan dalam akidah, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai status keimanan orang yang hanya bertaklid. Selanjutnya adalah as-sifatu al-wajibatu akla fi haqqi maulana jalla wa azza. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza isrun sifah wa hiya as-sifatu nafsiyah al-wujudu. Bab selanjutnya adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Termasuk hal yang wajib pada Allah ialah 20 sifat, diantaranya wujud atau ada, qidam atau tanpa permulaan atau tidak berawal, baqo atau kekal atau tidak berakhir, mukhalafatul hawadis atau berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri, yakni tidak membutuhkan tempat dan pencipta, wahdaniyah atau esa, yakni tidak ada sekutu baginya baik dalam zat, sifat maupun perbuatannya. 6 sifat ini, yang pertama yakni wujud disebut dengan sifat nafsiyah dan yang 5 setelahnya disebut sifat salbiyah. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang secara esensial melekat pada zat Allah tanpa memerlukan alasan lain untuk keberadaannya atau tanpa bergantung pada sesuatu yang lain. Satu-satunya sifat Allah yang termasuk kategori nafsiyah, sekaligus contoh bagi sifat ini adalah sifat wujud atau keberadaan Allah. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang menafikan atau meniadakan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Sifat ini menunjukkan kesucian dan keagungan Allah dengan meniadakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebesarannya. Yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat ma'ani terdapat 3 kategori utama sifat-sifat dalam teologi Islam, yaitu sifat ma'ani, sifat nafsiyah atau sifat ma'nawiyah. As-sifatu as-salbiyah.
Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang menafikan atau meniadakan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Sifat ini menunjukkan kesucian dan keagungan Allah dengan meniadakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebesarannya. Sifat salbiyah ada 5, yakni qidam, yang berarti tidak berawal. Yang kedua, baqo, kekal atau tidak berakhir. Yang ketiga, mukhalafatul lil hawadis, atau Allah berbeda dengan makhluk yang lainnya. Yang keempat, qiyamuhu binafsihi atau diri sendiri. Dan kelima, wadaniyah atau esa. Dan yang keenam adalah wadaniyah dalam perbuatan. As-sifatu al-ma'ani. Kemudian wajib baginya Allah 7 sifat yang disebut sebagai sifat ma'ani, yaitu qudroh atau kekuasaan yang mencakup atau berkaitan dengan semua hal yang mungkin terjadi atau mungkinat. Iroda atau kehendak yang berkaitan dengan semua hal yang mungkin terjadi atau mungkinat. Ilmu yang berkaitan dengan semua hal yang wajib, mungkin dan mustahil. Hayat atau kehidupan yang tidak berkaitan dengan apapun. Sama atau pendengaran yang berkaitan dengan semua hal yang ada maujudat. Basor atau penglihatan yang berkaitan dengan semua hal yang ada atau maujudat. Kalam atau firman yang bukan berupa huruf atau suara dan berkaitan dengan apa yang terkait oleh sifat ilmu. Terdapat tiga kategori utama sifat-sifat dalam teologi Islam. Berikut ini uraian singkatannya. A. Sifat ma'ani. Definisinya adalah sifat-sifat yang memiliki eksistensi tersendiri. Dan contohnya, putih dan hitamnya suatu objek adalah contoh sifat ma'ani yang bersifat baru. Sedangkan ilmu dan kekuasaan Allah adalah contoh sifat ma'ani yang bersifat qadim. B. Sifat nafsiyah atau hal nafsiyah. Definisinya adalah sifat-sifat yang tidak memiliki eksistensi tersendiri, tetapi menjadi wajib bagi zat selama zat tersebut ada dan tidak bergantung pada penyebab luar. Dengan kata lain, sifat ini terkait dengan keberadaan zat itu sendiri tanpa keterikatan dengan sifat eksternal. Contohnya adalah keberadaan benda di dalam ruang, seperti benda yang memiliki volume dan tempat. C. Sifat maknawiyah atau hal maknawiyah. Definisinya adalah sifat-sifat yang tidak memiliki eksistensi tersendiri dan hanya ada karena bergantung pada penyebab tertentu. Contohnya adalah sifat mengetahui atau berkuasa, yang hanya ada pada zat tertentu karena adanya ilmu atau kekuasaan yang menjadi sebab bagi sifat tersebut. Sifat as-sifatu maknawiyah. Summa sab'a sifatu tusamma sifatu maknawiyah wa hiya malazumitun lissabil ula wa hiya kaunuhu ta'ala qadiron wa mauridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat-sifat yang tidak memiliki eksistensi tersendiri dan hanya ada karena bergantung pada penyebab tertentu. Sifat ini menjadi wajib bagi zat selama penyebabnya ada pada zat tersebut. Contohnya adalah sifat mengetahui atau berkuasa yang hanya ada pada zat tertentu karena adanya ilmu atau kekuasaan yang menjadi sebab bagi sifat tersebut. Sifat ma'ani berjumlah 7, di mana sifat-sifat ini menggambarkan kesempurnaan Allah dalam berbagai aspek, yakni 1. Qodrah, kekuasaan. 2. Irodah. Berikut adalah beberapa poin dari sifat irodah. Yang pertama adalah sifat irodah Allah adalah kehendak yang menentukan. Yang kedua, irodah Allah tidak terikat oleh apapun atau makhluk. Yang ketiga, kehendak Allah sesuai dengan kebijaksanaannya. Yang keempat, sifat irodah tidak berkaitan dengan hal yang mustahil atau wajib akil. As-sifatu al-mustahaliyah al-aqli fi haqqin maulana jalla wa azzan wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala isrun sifah wa hiya addadu isrin al-ula wa hiya al-adamu wal hudus
Waturwul adim wal mumasalatu lil hawadis bi anna yakunu jisman ayyatahudu datu aliyah qadron manil farodi aw yakunu gorada yakumul jismi aw yakunu fi jihatin lil jismi aw lahu huwa jihatun aw yataqayyadu bimakanin aw zamani aw tatifatu datuhu al aliyu bil hawadis aw yattasifu bi sodori awil kibari aw yattasifu bil akrodi fil af'ali awil ahkami wa kada yastahilu alaihi ta'ala an la yakunu qaiman bi nafsi bi an yakuna sifatan yaqulu bi mahalun aw yahtazi ilal mukhassasin wa kada yastahilu alaihi ta'ala an la yakunu wahidan bi anna yakunu murakaban fi dhatihi aw yakuna lahu mimma silun fi dhatihi aw fi sifatihi aw yakunu ma'ahu fi wujudi mu'uwi fi'lin minal anfali wa kada yastahilu alaihi ta'ala al-majzu an mumkinim ma. Berikutnya adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah. Dan di antara sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala ialah 20 sifat, yakni kebalikan dari 20 sifat yang pertama, yaitu ketiadaan al-adam, kebaruan al-hudus, munculnya ketiadaan tuwurul adam, menyerupai makhluk al-mumatala lil hawadis, seperti menjadi sebuah benda fisik jirim dalam arti zatnya yang maha tinggi menempati suatu ruang kosong, atau menjadi sifat arad yang bergantung pada benda fisik jirim, atau berada di suatu arah tertentu bagi jisim, atau memiliki arah atau terikat dengan tempat atau waktu, atau zatnya yang maha tinggi memiliki sifat-sifat makhluk al-hawadis, atau dia disifati dengan kecil atau besar, atau disifati dengan tujuan dalam perbuatan atau hukumnya. Dalam bab ini dijelaskan tentang 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat-sifat ini adalah kebalikan dari 20 sifat-sifat wajib yang harus diyakini oleh setiap muslim tentang Allah. Ini berarti sifat-sifat mustahil tersebut tidak mungkin ada pada Allah karena akan bertentangan dengan kemahasempurnaannya. Sifat-sifat mustahil yang disebutkan di sini mencakup hal-hal yang menunjukkan keterbatasan, ketergantungan, dan keserupaan dengan makhluk. Untuk lebih memudahkan dalam memahami, kami sebutkan terlebih dahulu secara keseluruhan 20 sifat mustahil bagi Allah. Sebelum membahasnya secara singkat satu persatu, sifat mustahil bagi Allah ada 20. Yang pertama adalah adam atau tidak ada. Yang kedua hudus atau baru. Yang ketiga tuwurul adam atau fana. Yang keempat mumatsalah lil hawadis yang artinya menyerupai makhluk. Yang kelima qiyamu binafsihi yang artinya berdiri dengan lainnya. Keenam ta'addud yang artinya lebih dari satu. Ketujuh ajzu artinya lemah. 8 karoha artinya terpaksa. 9 jahil artinya bodoh. 10 maut artinya mati. 11 samam artinya tuli. 12 amma artinya buta. 13 bukmun artinya bisu. 14 kaunuhu ajizan artinya Allah zat yang lemah. 15 kaunuhu muharram artinya Allah zat yang terpaksa. 16 kaunuhu jahilan artinya Allah zat yang bodoh. 17 kaunuhu mayitan artinya Allah zat yang mati. 18 kaunuhu asamma artinya Allah zat yang tuli. Yang ke-19 kaunuhu amma Allah zat yang buta. Dan yang ke-20 atau yang terakhir adalah kaunuhu abkama atau artinya Allah zat yang bisu. Kemustahilan sifat-sifat ini mengokohkan konsep bahwa Allah sebagai zat yang maha sempurna dan menegaskan bahwa Allah tidak mungkin memiliki kelemahan atau kekurangan apapun. Berikut ini penjelasan singkatnya. Yang pertama adam, tidak ada. Mustahil bagi Allah untuk tidak ada karena Allah adalah zat yang wajibul wujud atau wajib adanya. Yang kedua hudus. Sifat hudus mustahil bagi Allah karena Allah adalah zat yang qadim, yang keberadaannya tidak didahului oleh ketiadaan atau permulaan. Yang ketiga fana atau turul adam. Fana berarti bahasa binasa atau musnah. Sifat ini mustahil ada pada Allah karena Allah memiliki sifat baqo, yaitu kekal dan tidak akan pernah musnah atau binasa.
Yang keempat, mumatsalah lil hawadis. Mumatsalah lil hawadis artinya menyerupai hal-hal yang baru atau makhluk ciptaan. Ini termasuk salah satu sifat yang mustahil bagi Allah karena bertentangan dengan sifat wajibnya, yaitu mukhalafatu lil hawadis atau berbeda dengan makhluk lainnya. Yang kelima, la yakunu qa'iman binafsihi. Secara harfiah, sifat ini berarti tidak mandiri atau sering dibiasakan pula dengan qiyamu bil ghairihi, yakni berdiri pada lainnya atau bergantung pada selainnya, seperti membutuhkan tempat untuk eksistensinya sebagaimana sifat, atau butuh pada sebab yang menentukan pencipta atau muhasis. Dalam pembahasan akidah, istilah muhasis mengacu pada sesuatu yang menentukan atau menetapkan keberadaan sesuatu yang mungkin. Allah tidak membutuhkan muhasis karena eksistensinya wajib dan tidak bergantung pada selainnya. Yang keenam, la yakunu wahidan. Sifat ini biasa diistilahkan pula dengan ta'udu, yakni keterbilangan atau tidak tunggal. Sifat ini mustahil bagi Allah karena menafikan konsep keesaannya baik dalam zat, sifat maupun perbuatan, sebagaimana telah dijelaskan dalam sifat wahdaniyah. Yang ketujuh, ajazu. Kelemahan atau ketidakmampuan adalah salah satu sifat mustahil bagi Allah karena menafikan kekuasaannya, dan mustahil dua sifat yang bertentangan seperti kekuasaan dan kelemahan bisa berkumpul dalam satu entitas. Yang kedelapan adalah karobah. Artinya menciptakan sesuatu dengan tidak menghendaki keberadaannya. Sifat ini mustahil bagi Allah karena akan menafikan sifat iroda, kehendak. Berikut poin penting dari penjelasan ilmu alif tentang sifat karoha atau terpaksa. Ayi adamil izadatihi lahu ta'ala, artinya yaitu dengan tidak menginginkan keberadaannya. Awima aladahuli awil ghaflahi, atau dengan artinya adalah atau dengan kelupaan atau kelalaian. Awil bitaglili awil bitoigi toyi, artinya atau dengan sebab akibat atau karena sifat alaminya. Yang kesembilan, jahil. Mustahil bagi Allah memiliki sifat bodoh serta segala sesuatu yang masuk dalam kategori kebodohan terkait hal-hal yang sudah diketahui oleh Allah. Yang sejenis dengan kebodohan ialah dugaan, keraguan, ilusi, kelupaan, tidur, dan pengetahuan bersifat teoretis. Yang ke-10, maut. Allah mustahil mengalami maut atau kematian karena Dia memiliki sifat al-hayyu atau yang maha hidup, yang berarti kehidupannya sempurna dan kekal. Kematian adalah sifat yang berlawanan dengan kehidupan yang sempurna, yang merupakan sifat yang dimiliki oleh makhluk, bukan oleh Allah. Kematian menunjukkan kelemahan, ketidakmampuan, dan keterbatasan, sedangkan Allah sempurna dalam segala hal. Yang ke-11, samam. Samam atau tuli adalah kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan untuk mendengar, yang merupakan sifat kekurangan dan ketidakberdayaan. Sifat ini mustahil bagi Allah karena bertentangan dengan sifatnya yang maha mendengar dan sempurna. Yang ke-12, amma, buta. Sifat buta merupakan kebalikan dari sifat basor atau penglihatan. Sifat buta juga tidak mungkin dimiliki oleh Allah karena menunjukkan ketidakmampuan atau keterbatasan, sementara Allah adalah maha sempurna dan tidak memiliki sifat kekurangan. Allah memiliki penglihatan yang sempurna, tidak terbatas, dan mencakup segala sesuatu. Allah melihat segala sesuatu tanpa alat atau indera seperti mata, dan melihatannya tidak terhalang oleh jarak, waktu, atau apapun yang bisa menghalangi pandangan makhluk. Yang ketiga, bukmun atau bisu. Bukmun, bisu adalah sifat yang mustahil bagi Allah karena bertentangan dengan sifatnya yang wajib, yaitu kalam atau maha bicara. Jika Allah bisu, maka itu berarti Dia tidak bisa menyampaikan wahyu, perintah, atau berkomunikasi dengan makhluknya, yang jelas bertentangan dengan sifat Allah yang maha berbicara. Al-jaizu fil haqqatin ta'ala, wa amma jaizu fi haqqati ta'ala fa fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Sifat jaiz bagi Allah. Wa amma jaizu fi haqqatin ta'ala fa fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Adapun yang
boleh jaiz bagi Allah Ta'ala dalam melakukan setiap hal yang mungkin atau meninggalkannya. Setelah selesai menjelaskan tentang apa yang wajib bagi Allah dan apa yang mustahil baginya, disebutkan di sini kategori ketiga, yaitu apa yang boleh bagi Allah Ta'ala. Adapun yang boleh jaiz bagi Allah adalah melakukan setiap hal yang mungkin atau meninggalkannya. Hal yang mungkin adalah sesuatu yang keberadaannya dan ketiadaannya sama-sama mungkin atau bukan wajib akli atau mustahil. Maka boleh bagi Allah untuk menciptakan sesuatu yang mungkin dan boleh baginya untuk tidak menciptakannya. Penciptaan dan penelantaran keduanya adalah hak yang jaiz bagi Allah, bukan sesuatu yang wajib. Sebab jika ada sesuatu yang wajib atas karena Allah, maka berarti Allah memerlukan hal itu untuk menyempurnakan dirinya. Dan kebutuhan Allah kepada sesuatu merupakan kekurangan, sedangkan kekurangan bagi Allah itu mustahil. Maka tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah. Ini mencakup pahala, hukuman, pengutusan para nabi alaihimussalam, atau melakukan tindakan yang membawa kebaikan atau yang paling baik bagi makhluknya. Tidak ada sesuatu pun dari itu yang wajib bagi Allah, juga tidak mustahil. Dalam akidah Ahlus Sunnah, Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk dan semua perbuatan makhluk, sehingga sama sekali tidak ada sesuatu kewajiban bagi Allah dipandang dari segi zatnya. Ini tidak bertentangan dengan bahwa sesuatu itu kadang pasti terjadi karena ada janji Allah atau karena keputusan Allah sejak zaman azali bahwa sesuatu itu akan terjadi atau wujud. Allah menjadikan iman pada diri Zaid dan memberinya ilmu, misalnya semata karena kehendaknya. Pahala yang diberikan kepada Allah pahala yang diberikan kepada orang yang taat merupakan anugerah darinya. Siksa ditimpa Allah bagi orang yang maksiat merupakan keadilannya, karena sungguh ketaatan makhluk tidak bermanfaat bagi Allah dan kemaksiatan mereka juga tidak merugikannya. Sebab Allah sendirilah zat yang memberikan manfaat dan menimpakan bahaya. Ketaatan dan kemaksiatan hanyalah sebuah tanda didapatnya pahala atau siksa bagi orang yang melakukan. Barang siapa dikehendaki oleh Allah dekat kepadanya, maka Allah akan memberi pertolongan pada orang tersebut mengamalkan ketaatan. Dan barang siapa dikehendaki jauh darinya, maka Allah menjadikan orang itu berlaku maksiat. Hal ini untuk menolak pandangan golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah wajib melakukan sesuatu yang baik atau yang lebih baik bagi para hambanya. Sebab jika demikian, niscaya Allah tidak akan menciptakan orang kafir yang miskin, di mana ia tersiksa di dunia dengan kemiskinan serta tersiksa dengan masuk neraka selamanya di akhirat nanti. Karena jika seperti itu, maka yang lebih baik bagi orang kafir tadi ialah tidak diciptakan, atau kalau toh ia diciptakan maka seharusnya ia mati sewaktu masih kecil atau gila sebelum usia taklif. Terkait bab ini terdapat dialog terkenal antara Imam Asy'ari dengan Al-Jubai selaku tokoh Mu'tazilah. Berikut cuplikannya. Al-Asy'ari, bagaimana pendapatmu tentang nasib 3 orang saudara yang meninggal dunia? Satunya orang yang taat mukmin, satunya orang durhaka kafir, atau satunya lagi anak kecil. Orang yang taat akan mendapat surga, orang yang taat akan surga, orang yang durhaka akan di neraka, dan anak kecil juga di surga. Al-Asy'ari, apakah sama derajatnya anak kecil dengan orang yang taat di dalam surga? Al-Jubai, oh tidak, anak kecil itu derajatnya lebih rendah dari orang yang taat tadi, sebab anak kecil itu belum sempat beramal dan orang yang taat lebih beramal. Mendengar pertanyaan ini, Al-Jubai menghadapi jalan buntu dan tidak mampu memberi jawaban. Al-Jubai hanya mengatakan, apakah kamu telah gila? Al-Asy'ari menjawab, tidak, tetapi keledai Syekh telah berhenti di Aqabah atau sendirian atas kebingungan Al-Jubai. Hukum-hukum Allah yang maha agung tidak dapat ditimbang dengan timbangan Mu'tazilah. Dikisahkan pula bahwa suatu hari Al-Hafiz Ibnu Hajar saat menjabat sebagai qadhi pernah melewati sebuah pasar di kota Mesir. Diiringi
diiringi oleh rombongan jamaah dengan mengenakan pakaian bagus. Tiba-tiba datang seorang Yahudi penjual minyak tanah dengan pakaian kotor, belepotan minyak dan sangat kumuh. Yahudi tersebut berkata, "Hai Syekh, saya kira nabimu pernah mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Maka penjara apa yang Anda alami saat ini dan surga apa yang aku tempati saat ini?" Ibnu Hajar lalu berkata, "Aku bila dinisbatkan pada apa yang dijanjikan Allah berupa kenikmatan-kenikmatan di akhirat kelak, maka saat ini aku seakan dalam penjara. Sementara kamu bila dinisbatkan pada apa yang disiapkan Allah di akhirat nanti, yakni siksaan-siksaan yang pedih, maka seakan saat ini kamu berada dalam surga." Dengar hal itu, orang Yahudi tadi kemudian masuk ke dalam agama Islam. Al-Barohin al-Aqliyu al-Burhanu al-Aqliyu al-Wujubul al-Wujud. Dalil sifat-sifat Allah, dalil sifat wujud adalah penjelasannya yaitu adapun bukti keberadaan Allah Ta'ala adalah terjadinya alam semesta. Sebab jika alam ini tidak memiliki pencipta dan muncul dengan sendirinya, maka akan mengakibatkan salah satu dari dua keadaan yang setara menjadi lebih unggul tanpa sebab. Ini adalah hal yang mustahil. Dalil tentang barunya alam adalah keterikatannya dengan sifat-sifat yang baru seperti gerakan, diam, atau yang lainnya, dan segala sesuatu yang terkait dengan yang baru adalah juga baru. Dalil tentang barunya sifat-sifat tersebut adalah kenyataan bahwa kita menyaksikan perubahan mereka dari tidak ada menjadi ada dan dari ada menjadi tidak ada. Argumen ini dimulai dengan mengemukakan bahwa alam semesta bersifat baru, artinya ia mengalami perubahan dan tidak bersifat kekal. Jika alam semesta bersifat baru, pasti ada pencipta yang menyebabkan keberadaannya, yang disebut sebagai muhdis atau pencipta. Jika alam semesta dikatakan dengan ada dengan sendirinya tanpa pencipta, maka ini mengharuskan salah satu dari dua kemungkinan, yaitu terjadi tanpa alasan yang bertentangan dengan prinsip kualitas. Dalam filsafat, hal ini dianggap mustahil. Kemungkinan yang pertama adalah dalil tentang kebaruan alam, dan kemungkinan yang kedua adalah dalil tentang kebaruan sifat-sifat atau a'rad. Dalil nakli tentang sifat wujud. Dalam Al-Quran, sifat wujud adanya Allah tidak disebutkan secara eksplisit dalam bentuk kata wujud, karena keberadaan Allah sudah dianggap sebagai sesuatu yang sangat jelas dan tak terbantahkan. Sifat wujud atau keberadaan Allah sudah merupakan fitrah atau kebutuhan dasar akal manusia yang tidak membutuhkan penegasan langsung seperti sifat-sifat lainnya. Ada beberapa alasan mengapa sifat wujud Allah tidak disebutkan secara eksplisit. Yang pertama adalah keberadaan Allah melalui penciptaan alam. Yang kedua, keberadaan Allah yang tak terbantahkan. Yang terakhir adalah sifat wujud yang tersirat dalam sifat-sifat lain. Al-burhanu al-aqliyu al-wajibu al-qidam wa amma burhanu wujubul qidamu lahu ta'ala fala inna lahu lahum yakun fadiman lakana hadisan fayaftakiru illa muhdisin fayalzumu ad-dawru awil tasalsulu. Dalil sifat qidam. Adapun bukti kewajiban sifat qidam bagi Allah Ta'ala adalah bahwa jika dia tidak bersifat qadim, maka dia akan menjadi sesuatu yang baru atau hadis, dan karena itu dia akan membutuhkan pencipta atau muhdis. Hal ini akan mengakibatkan daur atau lingkaran kuasilitas atau tasalul atau rantai tak berujung, dan keduanya adalah mustahil. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sifat qidam dalam teologi Islam merujuk pada keyakinan bahwa Tuhan
harus tidak memiliki permulaan. Dia ada sejak dahulu tanpa diciptakan. Ini merupakan sifat wajib bagi Allah, karena jika Allah dianggap memiliki permulaan, maka dia bersifat baru atau hadis dan berkonsekuensi sebagai berikut. Yang pertama, jika Allah tidak bersifat qidam. Jika Allah dianggap sebagai sesuatu yang baru, maka dia pasti memerlukan muhdis, yaitu pencipta yang membuatnya ada. Yang kedua, konsekuensi dari menganggap Allah sebagai hadis. Jika Allah membutuhkan pencipta, maka akan muncul dua kemungkinan logis yang mustahil, yaitu daur atau lingkaran kuasilitas. Dan yang kedua adalah tasalsul atau rantai kuasilitas yang tak berujung. Artinya pencipta pertama membutuhkan pencipta sebelumnya, dan pencipta sebelumnya membutuhkan pencipta lain, dan seterusnya tanpa akhir. Dalil nakli sifat qidam diantaranya adalah yang pertama, surat Al-Hadid ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awal wal akhir wal dohiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Imam Imran bin Husain. Allahum anta al-walu falyasu failaku say'an wa anta al-akhiru falaisa ba'da say'an. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah yang pertama, tidak ada sesuatu pun sebelummu, dan Engkau adalah yang terakhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Al-burhanu al-aqliyu al-wajibu al-mukhalafati lil hawadis, wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis fala innahu law ma thala say'an minha lakana hadisan mislaha wa dzalika muhalun limma arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Dalil sifat baqa. Adapun bukti kewajiban sifat baqa atau kekekalan bagi Allah Ta'ala adalah karena jika mungkin Allah bisa mengalami ketiadaan, maka sifat qidamnya akan batal, sebab pada saat itu keberadaannya akan bersifat mungkin dan bukan wajib. Sesuatu yang keberadaannya bersifat mungkin pasti sifatnya baru. Bagaimana mungkin demikian, padahal sebelumnya sudah dibuktikan bahwa sifat qidam dan baqa adalah sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Penjelasannya yaitu Allah bersifat baqa berarti Allah Ta'ala bersifat kekal, yaitu tidak akan pernah mengalami ketiadaan atau berakhir. Sifat ini merupakan konsekuensi dari sifat qidam atau tanpa permulaan. Berikut ini argumen yang dibangun mu'alif. Yang pertama, jika Allah mungkin mengalami ketiadaan. Jika Allah mungkin bisa lenyap atau mengalami ketiadaan, maka status keberadaannya akan berubah dari wajib menjadi mungkin. Artinya jika Allah mengalami ketiadaan, maka keberadaannya tidak lagi bersifat wajib. Yang kedua, kaitan dengan sifat qidam. Allah telah dibuktikan memiliki sifat qidam. Jika Allah memiliki sifat qidam, maka ia juga harus memiliki sifat baqa, karena sesuatu yang memiliki sifat yang tidak memiliki permulaan tentu tidak bisa mengalami ketiadaan. Kesimpulannya adalah karena Allah Ta'ala dibuktikan bersifat qidam atau tidak memiliki permulaan, maka secara akal Allah juga harus bersifat baqi atau kekal. Jika Allah mungkin mengalami ketiadaan, maka keberadaannya akan bersifat baru dan tidak abadi, yang jelas bertentangan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah. Dalil nakli sifat baqa. Di antara dalil nakli yang menunjukkan sifat baqa ialah yang pertama, surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fa'in wa yabqa wujuhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Yang kedua, hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dari Imam bin Husain radhiyallahu an. Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka syai'an wa anta al-akhiru falaysa ba'daka syai'an. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah yang pertama, tidak ada sesuatu pun sebelummu, dan Engkau adalah yang terakhir,
tidak ada sesuatu pun setelahmu. Al-burhanu al-aqliyu al-wujibul al-qiyamu binafsi. Dalil sifat mukhalafatul hawadis. Jika ada dua hal yang serupa, maka keduanya harus memiliki sifat yang sama. Apa yang mungkin wajib atau mustahil bagi salah satu dari dua hal itu juga harus berlaku bagi yang lain. Ini adalah dasar dari argumen tersebut. Ketika kita telah mengetahui dengan dalil yang pasti bahwa Allah wajib bersifat qidam dan kekal, dan kita juga setelah mengetahui dengan dalil yang pasti bahwa segala sesuatu selain Allah harus bersifat baru atau diciptakan, maka mustahil bagi Allah untuk menyerupai makhluk, karena itu akan membawa kepada kontradiksi antara sifat ketuhanan Allah yang kekal dan sifat baru yang dimiliki oleh makhluk. Dalil naklinya adalah surat Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'an, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Selanjutnya adalah al-burhanu al-aqli wal wajibul al-qadaru al-iradati al-ilmi wal ilmi al-wahayatuhu. Dalil sifat qiyamu binafsihi. Adapun dalil tentang kewajiban bahwa Allah harus berdiri sendiri atau tidak membutuhkan yang lain, karena jika Allah membutuhkan suatu tempat, maka Allah akan menjadi sifat. Sedangkan sifat tidak bisa disifati dengan sifat-sifat ma'ani maupun sifat-sifat ma'nawiyah. Dan Tuhan kita yang maha mulia dan maha agung wajib memiliki kedua jenis sifat tersebut, sehingga Allah bukanlah sifat. Jika Allah membutuhkan sesuatu yang penyebab atau pencipta, maka Allah akan menjadi sesuatu yang baru atau diciptakan, padahal sudah terbukti dengan dalil bahwa Allah wajib bersifat qadim. Telah dijelaskan bahwa makna qiyamu binafsihi adalah berdiri sendiri. Bahwa Allah tidak membutuhkan tempat ataupun pencipta. Adapun beberapa poin berikut, yaitu yang pertama, Allah tidak membutuhkan tempat. Yang kedua, kemustahilan Allah menjadi sifat. Yang ketiga adalah kemustahilan Allah membutuhkan pencipta atau muassis. Yang selanjutnya adalah arbuhanu al-aqli ala wujubu al-wahdaniyah. Dari sifat wahdaniyah. Dalil ini menjelaskan bahwa keesaan wahdaniyah Allah wajib secara logika. Jika Allah tidak esa, maka akan terjadilah ketidakmungkinan penciptaan alam semesta. Hal ini karena jika ada lebih dari satu Tuhan, masing-masing akan memiliki keterbatasan dan saling bertentangan, sehingga menimbulkan ketidakmampuan atau kelemahan di antara mereka. Dalil yang berkaitan dengannya adalah dalil keesaan Allah atau wahdaniyah, yaitu adalah ada dua kontraksi. Yang pertama, jika ada dua sebab independen yang sama-sama mempengaruhi satu akibat. Yang kedua, kontradiksi dalam pengaruh dua Tuhan. Selanjutnya adalah al-burhanu al-aqliyu al-wujubu al-qudrah wal iradah wal ilma wal hayati. Dalil sifat qudrah, iradah, ilmu dan hayat. Keberadaan segala sesuatu makhluk tergantung pada Allah yang memiliki sifat kekuasaan, qudrah, kehendak, iradah, ilmu, dan kehidupan. Keempat sifat ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Berikut adalah poin-poin penting dari penjelasan tersebut. Yang pertama, keterkaitan sifat-sifat Allah. Yang kedua, kewajiban keberadaan sifat-sifat Allah secara azali. Yang ketiga, kewajiban sifat-sifat Allah meliputi segala sesuatu. Dalil naklinya adalah Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yaitu Al-Baqarah ayat 20. Selanjutnya, al-burhanu ala wujubi as-sam'i al-basar wal kalam. Dalil sifat sama, basar dan kalam. Argumen yang digunakan mu'alif mengenai wajibnya sifat mendengar, sama, melihat, dan berbicara bagi Allah Ta'ala berasal dari tiga sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' ulama.
Sementara dasar logika digunakan untuk mendukung kehausan adanya sifat-sifat ini bagi Allah. Penjelasan lebih rinci meliputi beberapa poin. Yang pertama, dalil syara. Dan yang kedua, dalil akal. Dalil secara nalar, jika Allah tidak memiliki sifat mendengar, melihat, dan berbicara, itu berarti dia memiliki kekurangan, dan kekurangan ini menunjukkan kebutuhan kepada sesuatu yang lain untuk melengkapinya. Yang terakhir adalah al-burhanu jaizu fi haqqati ta'ala. Adapun dalil bahwa melakukan atau meninggalkan hal-hal yang mungkinat adalah sesuatu yang jaiz atau boleh bagi Allah Ta'ala, karena jika salah satu dari hal tersebut diwajibkan kepadanya secara akal atau maka hal yang mungkin akan berubah menjadi wajib atau mustahil, dan hal itu tidak dapat diterima oleh akal. Istilah mungkin dalam terminologi mutakallim merupakan sinonim dari jaiz, sehingga maknanya adalah sesuatu yang mungkin ada atau tidak ada menurut akal. Maka argumen rasional untuk menjelaskan sifat ini adalah jika sesuatu yang mungkin diwajibkan atas Allah atau dianggap mustahil baginya, maka konsep kemungkinan itu sendiri akan berubah menjadi kewajiban atau kemustahilan dan berujung pada pembalikan kebenaran. Ini bertentangan dengan logika, karena yang mungkin harus tetap berada dalam ranah kemungkinannya, yaitu bisa terjadi atau tidak terjadi, bukan sesuatu yang harus atau tidak boleh terjadi. Dengan demikian, Allah tidak terikat oleh kewajiban atau batasan dalam menentukan tindakannya. Segala sesuatu yang Allah lakukan adalah berdasarkan kehendaknya tanpa adanya paksaan dari luar atau tuntutan akal. Dalil naklinya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 20. Yang kedua adalah kulliman ma fis samati wal ardi kullillah kataba ala nafsihi ar-rahmah. Yang artinya kepunyaan siapakah ada yang di langit dan bumi. Katakanlah kepunyaan Allah, dia telah menetapkan atas dirinya dengan sayang. Surat Al-An'am ayat 12. Mungkin cukup sekian dari penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.